Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita bahas hal penting banget. Tapi sering gak kita sadari, pernah mikir gak gimana caranya negara tahu seberapa besar kekayaannya tiap tahun? Nah, jawabannya lewat pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi, bisa dibilang ini semacam rapor ekonomi Indonesia. Ada 3 cara utama buat ngitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode pengeluaran, yaitu jumlah semua pengeluaran dari masyarakat, pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Yang kedua, metode pendapatan yang ngitung dari total upah, sewa, bunga, dan laba. Dan yang ketiga, metode produksi atau nilai tambah, yaitu jumlah nilai tambah dari tiap tahap produksi barang atau jasa. Yang dihitung cuma barang jadinya aja ya, biar nggak double. Setelah kita tahu cara menghitung pendapatan nasional, sekarang yuk kita ikuti alur logisnya mulai dari total produksi hingga ke penghasilan yang bisa kita pakai belanja sehari-hari. Nah, ini dia urutan tangga pendapatan nasional yang penting kita pahami. Dimulai dari GDP atau Gross Domestic Product, total barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Naik ke Gross National Product, ini juga hitung produksi warga Indonesia di luar negeri. Lalu kita ke NNP, yaitu Gross National Product dikurangi penyusutan alat produksi. Setelah itu ada NNI, pendapatan bersih masyarakat setelah pajak tidak langsung. Lanjut ke personal income. Dari total pendapatan nasional itu, sebagian masuk ke masyarakat. Ada istilah pendapatan pribadi, yaitu penghasilan yang diterima langsung. Tapi belum tentu semuanya bisa dibelanjakan karena ada pajak. Dan yang terakhir, setelah dikurangi pajak, kita punya yang namanya pendapatan disposable atau disposable income. Inilah uang yang bisa kita pakai buat beli kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu alur pendapatan nasional dari atas sampai ke pendapatan yang bisa kita belanjakan, sekarang kita balik sedikit ke awal. Gimana sih proses nilai tambah itu terjadi di lapangan? Biar makin kebayang, yuk kita lihat contoh konkretnya. Mulai dari bahan mentah sampai jadi barang jadi. Dan gimana itu dihitung dalam pendapatan nasional? Contohnya gini, petani jual kayu ke pengrajin seharga 100.000. Lalu kayu diubah jadi meja. Pengrajin itu menjual meja dari kayu itu seharga 300.000. Kalau kita hitung nilai kayunya dan mejanya, itu artinya double. Nah, yang kita hitung cuma nilai tambahnya dari proses itu. Nilai tambah pengrajinnya sejumlah 300 dikurangi 100.000, yaitu 200.000. Nah, yang dihitung dalam pendapatan nasional cuma 200.000-nya, bukan 300.000 ditambah 100.000. Kalau dihitung semua, nanti kayunya dihitung 2 kali. Itu namanya perhitungan ganda dan harus dihindari. Itu sebabnya disebut metode nilai tambah. Pendapatan nasional juga bisa dihitung dari sektor-sektor usaha. Ada sektor primer kayak pertanian dan pertambangan, sektor sekunder kayak misalnya industri dan pabrik, serta sektor tersier yaitu jasa. Kita bisa tahu sektor mana yang paling menyumbang besar buat ekonomi di negara kita. Ngitung pendapatan nasional nggak selalu gampang. Misalnya, ada transaksi yang nggak tercatat, kayak perdagangan ilegal atau barter. Belum lagi barang setengah jadi yang bisa bikin hitungan jadi double. Makanya perhitungan ini harus teliti banget. Dan kendala-kendala dalam perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Data pendapatan nasional itu penting banget. Dari sini kita bisa tahu apakah ekonomi Indonesia itu lagi naik atau turun, gimana kesejahteraan masyarakatnya, sampai struktur ekonomi kita lebih banyak di sektor mana. Ini jadi dasar untuk perencanaan ekonomi pemerintah. Jadi, pendapatan nasional bukan cuma angka-angka buat pemerintah. Ini adalah gambaran besar tentang kondisi ekonomi negara kita. Semakin tinggi pendapatan nasional, harapannya kesejahteraan masyarakat juga makin meningkat. Dan kita sebagai pelajar perlu tahu supaya bisa ikut memahami arah masa depan ekonomi Indonesia. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang pendapatan nasional. Sampai bertemu di video selanjutnya.